atau komentator kita yang merupakan ya kita anggap sesepuh atau wakil dari beberapa pakar ini untuk memberikan komentar masing-masing. Karena kita mendekati akhir pertemuan kita dan waktu tinggal 6-7 menit, tapi kita perpanjang sampai 10 menit untuk memberikan waktu masing-masing penanggap atau komentator kita yang merupakan ya kita anggap sesepuh atau wakil dari beberapa pakar ini untuk memberikan komentar masing-masing, kesan masing-masing diwakili satu orang. Bagaimana kesan saudara tentang pertemuan kita ini supaya ada tindak lanjut dan kelanjutannya. Baik, kami mulai dari Bapak dari pihak Islam. Siapa mewakili? Silakan. Assalamualaikum. Saya tidak akan mencampuri dialog antar dua pihak. Tapi saya ingin mengingatkan ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan bersama. Satu, istilah Alkitab dalam Al-Quran. Ada 3 artinya. Satu, Alkitab artinya wahyu Allah yang diturunkan kepada para nabi dan rasulnya, yang kemudian dihimpun jadi yang disebut kitab suci itu. Kedua, Alkitab artinya catatan amaliyah manusia yang dikerjakan oleh malaikat atas perintah Allah. Yang ketiga, Alkitab tulisan manusia sendiri seperti yang dibacakan surat Al-Baqarah 79, surat Al-Imran 78. Jadi orang menulis ini kitab saya ini, yang nulis saya ini. Jadi ada 3 arti ini. Di samping itu nanti ada penurunannya. Arti utul kitab. Utul kitab itu umat yang diberi kitab. Dari mereka nanti ada yang iman, ada yang kafir. Yang ketiga, ahli kitab. Ahli kitab itu bukan orang pintar kitab. Ahli kitab perusak wahyu Allah. 37 kali dia pakai dalam Al-Quran. Lalu yang keempat, umul kitab. Umul kitab ada 3 artinya. Satu, kitab induk kepunyaan Allah. Kedua, umul kitab artinya surat Al-Fatihah. Ketiga, umul kitab artinya ayat muhkamat. Surat Al-Imran ayat 7. Itu yang perlu saya perhatikan. Yang kedua, tadi pertama kali yang disinggung masalah surat Al-Maidah ayat 68. Ini perlu saya ingatkan. Dan saya secara pribadi sudah kirim surat kepada Departemen Agama. Terjemah Departemen Agama atas bantuan saudara dia itu berbeda terjemahnya dengan terjemah Departemen Agama yang pertama yang 3 jilid. Nah, saudara kita dari Nasrani itu menggunakan terjemah yang dari bantuan Saudi Arabia. Hei ahli kitab, kamu tidak dipandang benar-benar beragama sehingga kamu melaksanakan, menegakkan Taurat, Injil dan Al-Quran. Terjemahnya begitu. Nah ini dan Al-Quran di sini perlu dikoreksi karena bahasa Arabnya itu bukan begitu. Dan tafsir bahasa Arab juga ada yang semacam itu, saya juga tahu. Lihat tafsir Sofatut Tafasir dan tafsir Ibnu Katsir. Ini sama dengan terjemah dari Departemen bantuan dari Saudi Arabia. Ini perlu kita koreksi, tapi yang lain tidak. Yang ketiga, kata Tuhan. Kita orang Indonesia mengatakan Tuhan, menyebut Yesus Tuhan. Sini bantah Tuhan. Dalam Injil, tafsir Injil dalam bahasa Yunani yang diterjemah oleh Gereja Katolik dari ND tahun 65, sebenarnya kata Tuhan bagi Yesus itu tidak tepat katanya. Karena Kyrios bahasa Yunani artinya Tuhan, Lord bukan God. Tapi kata mereka di sana, kami segan untuk mengganti sebutan Tuhan bagi Yesus karena sudah terlanjur umum dipakai. Kalau tidak keliru, kalau saya tidak khilaf, baca Injil, ya, tafsir bahasa Yunani, halaman 527 kalau tidak keliru. Insya Allah.
Itu yang perlu saya. Lalu tadi masalah terjemah Nisa turun. Ya, nazala Isa fikum, bukan alaikum. Hati-hati bahasa Arabnya. Ya. Fikum itu bukan Nabi Isa yang telah mati sekarang akan datang, bukan itu. Contohnya lihat Al-Quran surat Al-Baqarah 151. Rasulan fikum di sana juga. Hubungan dengan Nabi Isa. Lalu yang kedua, yang berikutnya, kata-kata Maryam disebut ukhti Harun. Harun kan zamannya Musa. Memang dalam bahasa Arab kata ukhti, ahun itu bisa dipakai kepada semua orang. Lihat contoh surat Haji ayat 78. Ibrahim abikum. Ibrahim bapamu. Itu. Padahal kita kan tidak tahu mana Ibrahim itu ya. Ayah saya namanya Pak Sutoyudo, saya namanya Solihan Mahdum Cahyana. Lain itu ya. Jadi ini penggunaan bahasa Arab tolong hati-hati gitu ya. Jadi memang banyak kata-kata bahasa itu yang perlu kita perhatikan bersama. Ini yang perlu saya ingatkan semua. Saya kira itulah. Ada satu pertanyaan yang beredar melalui buletin-buletin, brosur-brosur bahwa Nabi Muhammad itu didoakan supaya selamat. Itu bukan doa, Pak. Itu ucapan salut. Di dalam Al-Quran dikatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya mengucapkan salawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang beriman, ucapkan pula salawat itu kepada nabimu. Jadi salawat bukan doa. Kalau salawat itu doa, maka Allah berdoa begini, wahai aku, wahai aku. Mana itu? Oh, dia yang Allah kok. Kemudian itu bisa ditemukan dalam doa Bapak kami. Jadi Bapak harus teliti lagi membaca Bible. Doa Bapak kami begini. Makanya oleh sebab itu maka berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Itu bukan doa, itu salut kepada Allah. Kalau dipahami dengan doa, waduh, celaka Pak. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Berarti sekarang kau belum kudus. Nanti setelah dikabulkan doa ini baru kamu jadi kudus. Nah, kalau begitu Tuhan najis dong. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi banyak pemahaman yang ini, makanya saya minta waktu benar-benar ya bagi saudara-saudara saya yang muslim, muslimah, ini jawabannya terdapat dalam Alkitab ini. Ya, bukan dalam tapi dalam Alkitab ini. Jadi mari kita hormati itu Nabi, bukan ya Allah selamatkanlah Nabi Muhammad, bukan. Itu ucapan selamat, salam. Saya ketemu dengan Bapak, selamat Pak. Itu salam. Jadi itu ya Pak ya. Jadi sebenarnya persoalannya mudah, tapi kadang-kadang dipersulit-sulit gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.